Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 dengan materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia pada modul ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Para penjual dan pembeli sibuk melakukan transaksi jual beli karena memiliki alasan mendasar, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam ilmu ekonomi, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup disebut dengan tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Semua tindakan manusia didorong oleh kekuatan yang disebut dengan motif. Motif yang menggerakkan tindakan manusia ada dua, yaitu motif intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, dan motif ekstrinsik karena pengaruh dari luar diri manusia. Kedua motif tersebut mempengaruhi tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang didorong oleh keinginan diri sendiri atau motif intrinsik. Semisal, Ananda membeli baju karena benar-benar Anda sukai dan inginkan. Anda juga tindakan ekonomi karena motif dari luar atau motif ekstrinsik, yaitu agar mendapatkan pujian, penghargaan, atau menghindari hukuman orang lain. Semisal, Ananda membeli baju bukan karena keinginan diri, tetapi karena ingin setara agar diterima dan dihargai oleh teman sebaya Ananda. Berdasarkan motif intrinsik dan ekstrinsik yang dialami manusia, terdapat 4 jenis motif ekonomi dalam semua tindakan ekonomi manusia, yaitu yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Motif ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan keinginan mencapai kemakmuran. Contohnya, bekerja menjadi pedagang, karyawan, wirausaha, maupun buruh. Yang kedua itu motif berbuat sosial. Motif ekonomi ini mendorong untuk berbuat kebaikan, mencari teman, atau memenuhi kebutuhan sosial manusia. Contohnya, berbagi rejeki ke panti asuhan atau panti jompo, atau bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga itu motif mendapatkan penghargaan. Motif ekonomi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pujian, penghargaan, dan status sosial yang lebih tinggi. Dilakukan dengan usaha yang rajin. Contohnya, menjadi juara kelas, memenangkan lomba, maupun menjadi ketua OSIS. Yang keempat yaitu motif memperoleh kekuasaan. Motif ekonomi karena dorongan untuk memperoleh kekuasaan atau kemampuan mengatur orang lain. Dilakukan di berbagai bidang usaha dalam perekonomian. Contohnya bersekolah, bekerja keras untuk dapat memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi. Melakukan kampanye politik untuk menjadi lurah di sebuah desa.
Selanjutnya itu prinsip ekonomi ini tertuang dalam beberapa tindakan, yaitu yang pertama, berupaya untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Yang kedua, berupaya menyesuaikan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang ingin didapatkan. Dan yang ketiga, berupaya memaksimalkan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dilakukan dan terjadi dalam 3 macam aktivitas ekonomi manusia, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam 3 aktivitas tersebut. A. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. 1. Menggunakan bahan baku atau bahan mentah dengan kualitas baik agar menghasilkan barang berkualitas. Yang kedua, mendirikan tempat usaha dekat sumber bahan baku untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah agar mendapatkan keuntungan maksimal. Dan yang keempat, menghasilkan barang yang diminati konsumen. Ya, selanjutnya B itu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan lokasi usaha di antara produsen sebagai penghasil produk dan konsumen selaku pembeli produk. Yang ketiga, menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang keempat, memberikan layanan yang baik dan menyalurkan barang dan jasa pada konsumen tepat waktu. Yang kelima, memeratakan hasil produksi ke daerah-daerah yang memerlukan. Dan yang keenam itu membuat harga barang stabil atau tidak mengalami gejolak. Ya, C. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan teliti, memilih dan memeriksa terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas paling baik demi kepuasan maksimal. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, membuat skala prioritas kebutuhan. Dan yang kelima, mendapatkan barang yang bermutu dengan harga murah. Aktivitas siswa. Setelah membaca dan mengikuti aktivitas pembelajaran, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, jelaskan pengertian motif ekonomi. Yang ketiga, mengapa kita perlu menggunakan prinsip ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang keempat, jelaskan hubungan antara tindakan ekonomi, motif, dan prinsip ekonomi. Dan yang kelima, sebutkan 5 sifat positif yang harus ada pada diri kita saat melakukan tindakan ekonomi. Ananda bisa mengerjakan di buku latihan maupun Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.